like a Hellcat. Duka-dukanya gimana? Kalau dukanya tadi seperti di Sensei mungkin sama ya. Iya. Karena kita itu orang perantauan. Perantauan ya. Jadi perantauan yang tidak terbiasa. Karena baru pertama kali kan kita Iya. waktu itu sama mungkin jadi pada saat karena saya kan Hidup di laut. magangnya kebanyakan di laut, hidupnya Iya. di laut. Jadi hidup di laut itu yang dilihat hanya sekitarnya itu air. Air dan ikan. Air dan ikan, berbelutnya air dan ikan, dan pada saat melihat itu orangnya itu mulu. Pada saat bangun si adu lagi, lo lagi kan? Iya, jumlah krunya 16 orang. Iya. Yang dilihat itu melulu. Itu mulu. Bosan kan? Pada saat di atas kapal itu kan jedahnya tadi ada yang paling trip lama itu perjalanan lama itu pelayaran 37 hari. itu yang paling terpanjang selama saya rasakan 3 tahun. Nah trip atau perjalanan pelayaran terpendek sekitar 15 atau 16 harian gitu. Nah pada saat hari raya itu saya tuh bener-bener pas melihatnya pada saat itu kan landai. Iya. Lautan itu landai banget. Kemudian di ufuk timur terbit. Matahari. Kebetulan hari itu adalah hari liburnya di kapal. Gitu. Oh. Ada jadi di kapal itu dalam satu kali pelayaran ada 3 hari libur. Kebetulan di hari itu adalah hari libur. Saya keluar ya waktu itu saya keluar. Kemudian saya pandang matahari terbit. Landai sekali, bagus sekali pemandangan. Tapi di balik itu berduka hati saya. Masya Allah saya bilang hari ini tuh adalah hari raya Idul Fitri. Saya membayangkan di rumah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suara itu yang terngiang di telinga saya dan merasakan, Masya Allah pada saat itu, aduh saya jauh dari keluarga. Biasa habis sholat id itu kan makan ketupat, sayur, lontong, sayur itu kan opornya, bermaaf-maafan dengan orang tua, ya Pelesiran gitu. ya, pelesiran Tapi kemana. enggak. Pada saat itu saya memandang matahari terbit, bukan indah betul, tapi dalam hati saya ini merasa berduka. Dan itu dia alami selama 3 kali. 3 kali. Ya karena di 3 tahun. Itu. Jadi pada saat itu memang down seperti itu. Iya. Jadi terus kemudian yang membuat saya paling sengsara. Kenapa dibilang sengsara ya? Iya. Pada saat saya naik pertama kali di kapal, Iya. kejepit. Kejepit. Jadi Gimana? jari jempol ini Mm-mm. saya kejepit pintu besinya kapal. Itu kan besi baja itu. Besi baja. Mm-mm. Jadi kata orang Jepang itu udah diperingatkan. Awas loh kalau nanti kan dia bukanya itu kan ke arah gini, pegangannya ke arah kanan dan kiri. Iya. Gini pegangannya begini. Pegangannya begini. Jadi otomatis di sini kan adalah arah yang untuk menutup kan? Iya. Di sini adalah satu taruh di sebelah. iya, sini kan? Iya. Nah, ini buka, ini nutup. Iya. Ketika itu baru kerjaan selesai. Kerjaan selesai, gelombangnya sangat tinggi, sekitar 5 meteran ya. 5 meteran memang pada saat itu memang sudah mulai musim badai. Seperti itu. Saya nggak ingat bahwa kemarin diperingatkan sama orang Jepang, awas loh, ini awas kejepit pintu ini. Habis mandi, saya kan buka ini.
buka, kemudian nutup gitu. Gajah, au! Ini langsung, masya Allah, udah Itu sakit. luka berarti ya, luka. Enggak luka, memar di dalam. Oh. Jadi sininya ini memar, apa namanya, darahnya itu menggenang. Tuh, aduh. Kemudian dalam tidur nggak bisa tidur, saya menyebut aja udah. Sebisa-bisa saya sebut nama Allah, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Terus saja. Akhirnya bisa tidur. Bisa tidur, besoknya dibangunkan lagi. Kemudian setelah dibangunkan, bukannya ini rasanya Cenut. waduh, cenut ya gitu. Saya semua udah teringat Pengen kampung halaman, pulang. pengen pulang itu. Pengen pulang. Pengen pulang banget pulang itu. tapi nggak bisa. Nggak bisa. Pengen terjun. Baru itu beberapa bulan setelah datang gitu kan. Jadi walaupun pulang juga bisa, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Iya. Dan ini sembuhnya Berapa lama itu? sembuhnya itu normalnya 6 bulan. Tapi 6 bulan kuku ini udah normal. Kuku ini tidak normal, hilang. Tapi masih ada putih-putihnya. Jadi cenat-cenutnya itu hampir 3 bulanan itu cenat-cenut hilang. 6 bulan sudah mulai enak gitu. Jadi kemudian setelah pulang ke Indonesia, alhamdulillah normal lagi. Gitu. Jadi hampir selama perjalanan itu kuku ini nggak bener-bener gitu. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu yang membuat saya juga itu berduka, sangat sakit. berduka itu. Karena dipakai terus kan. Dipakai terus setiap hari itu ya, masya Allah itu kan ya. Iya. Itu. Ya selain itu ada duka-duka lain lagi nggak di sana Cece? Ya kalau saat berduka yang lain mah ya itu saat ada badai. Badai ya. Jadi kerja di kapal itu namanya kerja di kapal. Kalau udah musimnya udah bulan Oktober, menjelang Oktober, November, Desember. Nah, Desember ke Februari itu sudah mulai badai. Taifu dan lain sebagainya. Taifu kalau di sana kan orangnya ngomongnya kan taifu, ya Taifu. angin topan ya. Angin Nah, topan tuh di iya sini. badai. Jadi kita tidak terbayangkan ya. Jadi betapa badai itu bener yang di laut-laut di film-film kayak itu yang badainya naik Iya. nelayan terus badainya tinggi. Di National Itu Geographic, bener-bener saya rasakan. Bener-bener saya rasakan. Jadi pada saat musim badai tetap kerja sensei. Dan jam kerjanya itu tetap memang sama. jam kerjanya bukan jam kerja 8 jam per hari. Itu Gimana sistem kerjanya kan jadi ya 12 jam minimal 12 jam. Itu bagi yang shift A. Grup A ada tim A, tim B. Tim A-nya kalau 12 jam berarti tim B-nya ditambah 4 jam, berarti 16 jam sensei. Gantian tim A sini misalnya 12 jam. Tim B-nya besok 16 jam. Nanti tim A-nya 16 jam itu terus ganti. Berputar terus. Jadi kalau hari ini 12 jam tim A, berarti tim B harus 16 jam. Besoknya berarti tim A-nya yang 16 jam, itunya 12 jam tim B-nya. Berarti Terus, artinya dia dirotasi masing-masing. Masing seperti itu. Jam Iya. kerja yang sama. Itu Persis. sangat bagi saya itu memang berdukanya pas menghadapin badai itu. Musim Jadi badai. kalau badai itu enaknya kan tidur. Ya, orangnya gimana ya? Badainya bukan badai campur angin ya. Iya. Kalau badai kayak begitu di sini mungkin udah habis rumah-rumah. kita Habis ya. Jadi badai itu kalau pas pada saat badai kita memandang dari sini ke depan tinggi seperti melihat di atas bubungan atap atau atap rumah itu pohon kelapa setinggi itu. Jadi melihat itu gede banget ya. Tapi itu harus kerja, alat tangkap harus harus ditarik. Kalau nggak ditarik kebuang rugi. Itu harus itu. Mending kalau badainya di siang hari kelihatan, malam hari yang kelihatan. Jadi makanya kalau misalnya pada saat terjadi badai banyak orang kecelakaan, ya baiklah kecelakaan giginya rontok, lain-lain gitu. Itu memang terjadi seperti itu.
pada saat badai begitu. Jadi badainya badainya besar sekali ya. sangat di besar, pada saat terutama musim badai. nyawa. Nyawa ya. Jadi kalau ingat begitu, masya Allah ya Allah, lindungi saya. Gitu. Saya udah pasrah aja udah. Saya kerja dengan baik, tapi penuh waspada gitu ya, tetap waspada. Jadi kalau ada badai kan ada peringatan, udah langsung pegangan gitu ya. Jadi ya itu suka duka saya waktu di Jepang. Ya, jadi ya udah ya untuk kali ini barangkali cukup sekian ya. Nanti masih banyak cerita-cerita yang akan Kang Nano ceritakan ya, mungkin dengan Solihin Sensei, dengan yang lain ya seperti itu. Banyak pengalaman-pengalaman yang barangkali bisa menginspirasi teman-teman. Nah, pesannya di sini terakhir saja. Pesannya di sini kalau misalkan hidup di Jepang itu harus seperti apa? Pesan saya, kalau misalkan ada dari rekan-rekan atau sobat-sobat semua pada saat di Jepang, ya tetap jaga kesehatan, kemudian disiplin, menghargai hak-hak orang lain, kemudian tetap semangat lah istilahnya. Semangat karena tujuan kita ke sana kan untuk suatu cita-cita. Jangan sampai setelah sampai di sana karena sesuatu dan lain hal menghalangi atau menghambat cita-cita kita yang sudah kita rencanakan dari awal sebelum kita berangkat. Mungkin banyak juga cerita-cerita dari rekan-rekan saya yang lain, sudah banyak cita-cita sebelum berangkat ke sana, cuman karena sesuatu dan lain hal, perhitungan yang tidak matang, kemudian terlalu terlena di sana, sehingga ya dengan sendirinya cita-cita yang sudah direncanakan dari awal itu pupus gitu, di tengah jalan ya. Tengah jalan. Jadi pesan saya tetap berkomitmen untuk yang akan ke sana lah, misalkan yang mau training atau yang ingin bekerja di sana. Ya mungkin dari saya itu saja. Okay. Terima kasih Sensei sudah bisa membagi pengalaman ya, suka dukanya di Jepang ya. Jadi pada intinya untuk para sahabat yang mau atau akan mencari rezeki hidup di Jepang, mau sebagai training, sebagai magang maupun sebagai apalah yang di Jepang, itu tetap intinya adalah niatkan di Jepang untuk usaha ya. Seberapapun besarnya dukanya, seberapapun sengsaranya, harus kuat, tekad kuat ya, tekad bulat itu di Jepang dan pulang ke Indonesia membawa hasil sukses yang memuaskan. Oke, di sini saja guys pertemuan kali ini saya dengan Solihin Sensei ya, ketemu lagi di channel Kang Nano dalam tema yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.